Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ada kembali di Top News, pemirsa. Kualitas udara Jakarta semakin buruk, bahkan terburuk di dunia menurut data Air Quality Index. Penggunaan transportasi pribadi dituding sebagai penyebab utama polusi udara. Benarkah pindah ibu kota negara bisa menjadi solusi? Pemirsa, inilah Top Review. Inilah gambaran kasat mata kondisi udara di kawasan bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Terlihat udara tidak cerah dengan kepekatan yang mengkhawatirkan. Menurut Air Quality Index, AQI, kualitas udara Jakarta kembali masuk kategori tidak sehat. Melansir dari AQAir, AQI mencatat bahwa kualitas udara Jakarta berada di angka 156 dan menduduki posisi pertama sebagai kota udara terkotor di dunia. Kualitas udara di DKI Jakarta diklaim kian menurun di setiap saatnya. Berdasarkan keterangan langsung dari website resmi Air Quality Index menyatakan bahwa sejak pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat di DKI Jakarta, angka dari polutan sudah mencapai ke 2,5 partikular meter atau setara dengan angka 142, yang dimana diklaim itu membahayakan bagi orang-orang yang tergolong sensitif. Selain daripada itu, keresahan juga sudah menjalar ke berbagai public figure seperti ADMS dan juga Chef Renata Muluk yang dimana mengemukakan dari adanya keresahan tersebut di akun sosial media mereka. Sesek sih, agak sesek, apalagi aku kan punya kayak penyakit gitu kan. Jadi kemana-mana aku harus pakai masker gitu. Harapannya semoga pemerintah tuh punya suatu solusi gitu buat menangani masalah udara ini. Kalau yang mau dirasakan sih mungkin kita nggak bisa menjelaskan secara signifikan apa yang kita rasakan saat ini. Cuman dengan kondisi cuaca yang buruk seperti sekarang atau kondisi udara yang buruk otomatis kan akan berpengaruh pada kesehatan kita juga ya. Jadi ya sangat disayangkan Jakarta tingkat polusinya sangat tinggi. Bagaimana buruknya kualitas udara di DKI Jakarta? Oleh karena itu, kiranya pemerintah segera untuk dapat melakukan tindakan untuk membenahi kualitas udara yang ada di DKI Jakarta ini. Pada Jumat 11 Agustus 2023, kualitas udara Jakarta bahkan berada di angka 164. Untuk diketahui, skor 0 hingga 50 masuk dalam kategori baik. Kemudian 51 sampai 100 masuk kategori sedang. Pada tingkat ini, kualitas udara tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia dan hewan, tapi berpengaruh pada tumbuhan. Kemudian skor 101 sampai 150 sudah masuk kategori udara tidak sehat untuk kelompok sensitif. Dari 151 sampai 200 masuk kategori tidak sehat yang bersifat merugikan manusia ataupun hewan. Kondisi polusi buruk ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga kota-kota lain sekitar Jakarta. Kota Tangerang Selatan di angka 172 AQI, Kota Tangerang 164, Serang 161, dan Bandung 155. Dalam kondisi udara buruk, maka warga harus waspada dan melindungi diri dengan cara memakai masker, hindari aktivitas outdoor, menutup jendela, dan menyalakan penyaring udara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto meminta warga melakukan sejumlah pencegahan, seperti mengecek tingkat kualitas udara menggunakan aplikasi, hingga menggunakan masker saat beraktivitas, terutama di luar ruangan, sebagai langkah antisipasi polusi udara di ibu kota. Kami ada 3 strategi, yaitu strategi peningkatan tata kelola, di mana memang kita melakukan pengendalian pencemaran udara melalui berbagai macam kebijakan dan regulasi. Lalu kemudian yang kedua adalah strategi pengurangan emisi pencemaran udara dari sumber bergerak yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Kita juga sedang concern Pemda DKI untuk melakukan uji emisi. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga kami sudah Dinas LH se-Jabodetabek sudah tanda tangan komitmen bersama untuk mengurangi pencemaran udara melalui uji emisi. Sementara itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta tingginya volume kendaraan bermotor yang berada di ibu kota. Partisipasi masyarakat dengan beralih menggunakan kendaraan umum agar volume kendaraan bermotor pribadi berkurang.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro mengatakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi buruknya kualitas udara di Jakarta. Sigit menyebut siklus meteorologi ikut mempengaruhi buruknya kualitas udara di ibu kota, selain faktor pembuangan emisi dari transportasi. Untuk mengurangi buruknya kualitas udara di Jakarta, perlu kerjasama lintas sektor, termasuk peran aktif masyarakat. Pemerintah mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih ke penggunaan kendaraan umum. Jadi kalau dari segi siklus memang bulan Juni, Juli, Agustus itu selalu terjadi peningkatan pencemaran di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering. Kita juga sudah melakukan upaya sebetulnya dari mana sih sumber pencemaran di DKI Jakarta itu. Jadi kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu, bahan bakar itu adalah sumber emisi, itu adalah dari batu bara 0,42%, 0,42%, dari minyak itu 49%, dan dari gas itu 51%. Kalau dilihat dari sektor-sektornya, maka transportasi itu 44%, industri 31%, industri energi, manufaktur 10%, perumahan 14%, dan komersial 1%. Salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara Jakarta adalah dengan mengurangi beban aktivitas masyarakat. Salah satu caranya adalah pindah ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun-tahun kita alami di ibu kota DKI Jakarta ini, bertahun-tahun kita alami. Dan ya salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, sehingga bagian nanti digeser ke ibu kota Nusantara. Tapi juga moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus segera selesai di semua rute, LRT untuk semua rute selesai. Kereta cepat itu moda-moda transportasi yang akan mengurangi polusi, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Kenapa kita berikan dorongan karena itu. Ya. Memang buruknya kualitas udara sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Yang jadi masalah, tidak ada konsistensi kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara tersebut. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.